Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, kami mengucap syukur semua karena kasih karunia-Mu. Kami di ruangan ini, bahkan keluarga besar kami, sudah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami semua sekeluarga besar sudah dibenarkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan, berhak memanggil-Mu Bapa kami di surga. Kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, berhak menerima semua janji-janji-Mu, hidup di dalam segala kelimpahan. Kami percaya ada kuasa tubuh darah Yesus dalam diri kami, sehingga kami percaya penyakit, virus tidak berkuasa dalam diri kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Bapa, Roh Kudus, berbicaralah pada siang hari ini, beracaralah, berkata-katalah, urapi bibir dan kata-kata yang aku ucapkan, semuanya memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan kami semua yang mendengar bukan hanya mendengar, tapi mendapatkan rema. Biarlah semuanya kami keluar dari ruangan ini diubahkan, disukacitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya kami memperoleh apa yang kami inginkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh bangkit berdiri dulu, katakan, aku anak paling disayang Tuhan. Berapa? Ya. Aku anak paling disayang Tuhan. Aku anak kesayangan Tuhan. Bilang kamu juga. Bilang katakan kiri kanan, kamu juga. Oke, silakan duduk lagi. Jadi anak kesayangan Tuhan enak gak? Yakin? Kenapa enak? Hah? Anak kerajaan Allah. Wah, luar biasa. Apalagi jadi anak sayang Tuhan itu enak? Ada yang tahu gak? Kan katanya jadi anak kesayangan Tuhan enak kan? Kenapa enak? Hah? Wah, luar biasa. Jadi kalau jadi kesayangan itu enak banget ya. Kenapa? Seneng aja, bener gak? Ini Bapak Ibu pernah pacaran ya? Nah, ada istri saya di luar tuh. Saya waktu pacaran seneng aja bawaannya. Tahu mah? Karena ada yang sayang sama saya. Udah nikah makin seneng aja. Karena ada yang makin sayang sama saya. Ya, kita sukacita karena ada yang sayang. Ya, hari ini saya dadakan nih. Pak Amos suruh saya bagikan firman. Terus saat saya doa di sana, saya suruh bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus. Ya. Saat ini banyak masalah, benar gak? Omikron, apalah, keuangan, masalah, sehingga membuat kita tidak bisa bersukacita. Ya, kan Pak, enak aja sukacita nih, tagihan kontrakan nih Pak, belum kebayar, bagaimana bisa bersukacita, betul gak? Saya kasih kesaksian ya, kami kasih kesaksian Bang ya, kita berdua tuh kemarin kena Omikron, berbarengan. Berbarengan, pertama Bang Amos update, terus saya update lagi, wah kita berarti benar-benar sepenanggungan gitu. Tapi di saat Omikron banyak orang yang wah ketakutan, tapi kami berdua tenang aja, malah kami saling menguatkan. Selama saya saya isoman ya, saya lebih banyak malah nguatin orang-orang yang kena COVID juga. Saya doain, ayo kita berdoa, semangat. Sampai orang yang saya kuatkan itu dia bilang, lu kena COVID juga ya bro? Sampai begitu. Iya, gua kena COVID. Kok lu kayak ngerasa gimana ya, gak ngerasa takut-takut gitu ya? Bahkan ada satu teman saya, dia harus dibawa ke rumah sakit karena paru-parunya tuh udah putih. Dicek lagi, COVID-nya udah negatif, tapi paru-parunya masih putih, gitu loh. Sampai dia dirawat sekitar masuk IGD ya 2 minggu. Tapi kita kuatkan, tenang aja, sembuh.
Akhirnya sekarang sudah sembuh total. Karena ada orang-orang yang menguatkan, karena ada orang yang percaya. Ya. Nah, begitu juga dikatakan kita harus bersukacita. Bersukacita itu gimana? Jangan lihat masalahmu. Jangan lihat penyakitmu. Tahu kan cerita tentang Petrus bisa berjalan di atas air? Betul kan? Yesus bisa berjalan di atas air. Terus Petrus bilang, kalau itu kau Tuhan, suruh aku jalan juga. Saat dia jalan, dia melihat Tuhan Yesus bisa berjalan gak? Bisa, padahal gelombangnya kenceng-kenceng ya. Dia berjalan gak? Teman-temannya, kalau dengar, saya pernah videonya ya, di situ disilustrasikan teman-teman, ngasih tahu, hati-hati. Malah waktu Petrus mau turun di atas air, dilarang sama temannya, sama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Padahal sebelum kejadian itu, kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya, Tuhan Yesus melakukan mukjizat kasih makan 5.000 orang. Murid-muridnya melihat sendiri bahwa Yesus itu melakukan mukjizat. Tapi pada saat mereka dalam gelombang laut, melihat Yesus, dibilang apa? Hantu, ketakutan. Artinya apa? Murid-muridnya belum mengenal Yesus. Ya. Jadi saya punya quote gini. Orang dapat dilihat mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri dia sendiri dari respon menghadapi masalah. Apakah dia bersukacita atau mengeluh? Saat dia mengeluh, dia mengandalkan siapa? Kekuatan sendiri. Di saat dia bersukacita, dia mengandalkan siapa? Tuhan. Amin ya. Amin ya. Kita buka ya di Filipi, tadi dikasih satu ayat, Filipi berapa ayat? Oke, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 ya. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Saya bacakan ya. Bapak Ibu ada yang punya Alkitab gak? Ada yang ingin Alkitab gak? Boleh angkat tangan gak? 2 orang aja. Ada yang mau punya Alkitab gak? Wow, ada yang mau. Ada yang mau Alkitab gak? Saya tanya. Hah? Mau? 1, 2. Dibaca gak? Bapak, Ibu bisa baca ya? Masih bisa, tulisan kecil masih bisa ya? Mau ya? Gitu ya. Nah, kalau saya bilang selesai ibadah ini, Ibu dapat Alkitab. Percaya gak? Hah? Alkitabnya ada gak? Alkitabnya gak ada di sini. Ibu dapat Alkitab. Percaya gak? Kenapa Bu, Ibu percaya? Hah? Coba. Saya kan cuma bilang, Ibu mau Alkitab gak? Saya mau Alkitab 2 orang. Terus katanya, Ibu mau. Ibu dapat Alkitab. Ibu kan percaya. Kenapa Ibu bisa percaya? Hah? Coba Bu, sini Bu, sini. Saya cuma 1 orang sini. Kenapa Ibu bisa percaya banget? Saya bilang, Ibu habis dapat Alkitab nanti. Hah? Kenapa Bu? Coba Bu, kita sharing ya, kita belajar bareng-bareng ya. Kenapa Ibu bisa percaya banget bahwa Ibu akan dapat Alkitab? Coba Bu, kasih ini, kasih alasannya Bu. Artinya Ibu nggak yakin nggak Ibu dapat Alkitab? Yakin? Bilang, aku yakin bilang. Nah, Ibu, omongan saya aja bisa dipercaya loh. Benar gak? Saya ngomong gitu Ibu bisa percaya. Saya itu bukan siapa-siapa. Yesus, Tuhan yang udah di dalam kitab, sering ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak. Aku mengasihimu. Aku menyertaimu. Masakah Bapak Ibu nggak bisa percaya? Harus percaya, ya. Saya bacakan ya Filipi 4 ya. Ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan apa? Bersukacitalah. Bilang, aku bersukacita. Boleh buka senyum dikit itu? Kasih senyumnya dong. Kasih biar kelihatan senyumnya, buka dikit senyum kiri kanan. Orang yang suka cita itu sering senyum. Nah ya, ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terus ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga.
firman Tuhan dikatakan apa? Jangan khawatir apapun juga. Jangan khawatir tentang kesehatanmu. Jangan khawatir tentang keuanganmu. Jangan khawatir tentang keluargamu. Apapun juga. Bukan satu ya, Tuhan bilang ya. Firman dikatakan gini. Saya ulangi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau doa itu jangan ngeluh. Sebetulnya Tuhan tahu gak sih kebutuhan kita? Tahu. Ucap syukur gitu loh. Ucap syukur tadi ya kita doa Bang ya. Ucapan syukur aja. Bang Amos itu doa aja ucapan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nggak pernah ngeluh. Pelayanan ini dapat berjalan karena apa? Ucapan syukur. Tapi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak ibadah, terima kasih Tuhan. Hari ini ibadah lagi, terima kasih Tuhan. Ada masalah katakan apa? Terima kasih Tuhan. Coba katakan terima kasih Tuhan. Jadi kalau ada masalah katakan apa? Terima kasih Tuhan. Itu ciri-ciri orang bersukacita. Ya, lanjut ya. Kalau kita bisa bersukacita dan mengucap syukur, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kamu mengucap syukur, bersukacita, damai terus, sejahtera. Amin. Kami sakit, Omikron, damai aja, sejahtera aja ya Bang ya. Kita masih sejahtera aja, tenang aja. Kenapa? Karena kami tahu, kami pasti sembuh. Waktu Omikron nggak ada yang kirim makanan. Terus Bang? Begitu Omikron ada yang kirim makanan. Wah! Saya boleh kasih kesaksian ya. Ini tentang makanan, Bang Amos ingetin. Itu tuh Tuhan tuh luar biasa sekali. Jadi katanya kan suruh minum apa? Susu ya, susu beruang ya. Wah, saya bilang, katanya minum susu beruang. Tuhan, suruh minum susu beruang. Saya cuma ngomong gitu doang. Itu susu beruang. Datang ke tempat saya tuh, Pak, Bapak harus minum susu beruang. Dikirim 1 dus. Pak, lama-lama di kulkas tuh penuh. Sampai saya tawarin Kak Olin udah punya susu beruang belum? Sampai saya tawarin, kenapa? Karena nggak tahu ya, tiba-tiba tuh kulkas itu penuh, udah kayak kita mau jualan susu beruang, berlimpah-limpah. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terus saya katanya, kan saya di PCR sekali, kalau Bang Amos langsung langsung negatif. Saya masih positif, karena katanya CT-nya itu kurang banyak, aktivitas kurang tinggi, masih 33, harus 38 katanya PCR CT. Terus katanya suruh makan telur. Katanya ya, makan telur Pak, banyak-banyak Pak, katanya. Ini juga sama ini. Sama juga. Ini sepenanggungan kita juga ya. Udah masuk telur. Lalu makan telur. Saya cuma bilang Tuhan, suruh makan telur Tuhan. Besokannya dikirimin telur. Saya nggak ngeluh. Cuma Tuhan, suruh makan telur. Cuma ngomong gitu doang. Dia tahu gak kebutuhan kita? Tahu. Dikirimin telur itu kan kalau kulkas ya di atasnya kan ada tempat telur ya, benar ya? Sekitar ada 24 ya, 24 apa berapa gitu ya? Itu sampai penuh, sampai ada lagi dia bawahnya. Kulkasnya itu penuh, belum lagi buah-buahan. Katanya makan buah Pak, ada yang ngirimin buah. Padahal saya tuh udah ngumpet-ngumpet, maksudnya nggak mau ngomong sama teman-teman ya kena Omikron, karena saya malas ntar repotin. Ada aja nelfon. Bapak, saya kirim ini ya. Bapak, kirim ini ya. Ada aja yang ngirim gitu. Nah, artinya apa? Saya ngucapin syukur aja. Tuhan, aku butuh susu Tuhan. Cuma ngomong gitu doang. Enggak kalau Tuhan butuh susu, gimana cara belinya nih? Duit nggak ada, beli keluar juga nggak bisa. Nggak kalau kayak gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya butuh susu. Dikirimin. Amin. Jadi saat kau bersukacita, apa yang tidak kau pikirkan tuh sudah benar-benar Tuhan siapkan. Ya. Nah, ayat 8-nya dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirin itu yang enak-enak. Sakit pikirinnya apa? Sembuh. Jadi sukacita aja. Enggak punya duit, pikirannya apa? Punya duit. Benar. Kami tuh ya, saya kasih kesaksian, ada istri saya. Mulai bulan Januari, anak saya kan udah mulai kuliah. Kos udah lumayan. Terus ada lagi anak satu lagi mau kuliah. Secara hitung-hitungan pendapatan, gaji saya sama gaji istri saya digabungin gitu ya, untuk pengeluaran tuh selalu kurang. Secara kertas nih, istri saya bilang kurang. Enggak, saya bilang enggak bakalan kurang. Saya bilang kurang segini. Enggak bakalan kurang. Karena saya nggak melihat kertas. Saya pikirin apa? Seperti firman tertulis, pikirin yang enak didengar, pikirin yang mulia. Ya? Saya bilang enggak. Sampai dengan bulan Maret ini kami tidak pernah kekurangan. Haleluya. Bahkan berkelimpahan, ada aja bisa berkatin orang. Padahal secara tulis-tulisan mah kurang, benar loh. Kurang, ada kurang aja. Tapi tiap bulan tuh ada aja berkat. Bahkan kami bisa memberkati banyak pelayanan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kau kurang, jangan mikir kurang. Ini kan aku berkelimpahan. Entah gimana caranya, Tuhan tuh punya cara yang ajaib. Enggak tahu gimana caranya, Tuhan tuh kirim benar-benarnya. Sukacita lah, sukacita. Ada amin? Beri kemuliaan untuk Yesus. Ya. Jadi sampai di sini aja, sampai ayat 8 aja. Saya tuh suka bau minyak, saudara-saudaraku, ya, suka bau minyak. Ya, kalau kita buka ya, dua ayat dikatakan di Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9 dikatakan begini. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saya percaya ya, semua dalam ruangan ini membenci kefasikan dan mencintai keadilan ya. Katakan amin. Nah, dikatakan apa? Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai apa? Tanda kesukaan. Melebihi apa? Teman-temanmu. Saat kau terima minyak, saya percaya ini minyak zaitun, saya terima minyak. Ini bukan minyak urapan. Ini minyak zaitun, tanda kemuliaan Tuhan. Saat saya terima minyak, kita sama-sama punya masalah. Tapi membedakan apa? Sukacitanya. Dikatakan apa? Sebagai tanda kesukaan lebih teman-teman sekutumu. 2 kali dikatakan di Mazmur 45 ayat 8. Katakan lagi, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Bilang, itu saya, bilang. Itu saya, bilang. Ya. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai apa? Tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Artinya apa? Setiap orang bisa punya masalah. Yang membedakan kita apa? Ada Yesus dalam diri kita. Sehingga apa? Kita bisa bersukacita. Bersukacita bukan karena masalah kita. Bersukacita karena apa? Yesus pasti selesaikan masalah kita. Dia berkata, tetelestai. Dikatakan apa? Semua sudah selesai. Tinggal nunggu waktunya aja. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu, tapi percayalah, waktunya itu pasti selesai. Jadi fokuslah pada Yesus. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam aku. Masih ingat gak waktu kita di sini ya, ada yang ikut perjamuan ya waktu itu ya, ikut terima tubuh darah ya waktu itu ya. Artinya apa? Yesus udah di dalam kita. Dia tahu gak sih apa yang kita rasakan? Dia tahu gak kalau kita lagi sebel sama orang? Tahu ya? Waduh, kenceng banget sebelah sini. Dia tahu gak kita lagi gak punya duit?
Dia tahu nggak kita lagi butuh apa? Apa gitu loh. Dia tahu, tinggal ngomong aja. Saya rindu sekali. Saya ingin sekali ibu-ibu itu merasakan apa yang kami rasakan. Benar-benar. Cuman bilang, Tuhan, aku butuh susu, dikirim. Tuhan, aku tuh butuh telur ternyata Tuhan, dikirim. Karena dia di dalam kita di dalam dia. Amin. Nah, pertanyaan saya, ibu yang tadi terima Alkitab, ibu kan percaya banget kan? Benar gak? Karena saya ngatakan kan, betul kan? Ini firman yang berkata. Kalau dibilang ibu sangat-sangat diberkati, percaya gak? Percaya. Itu berlaku untuk semua. Ya, kalau ibu bisa percaya sama saya yang bukan siapa-siapa, bagaimana ibu gak bisa percaya sama Yesus yang ada di dalam diri kamu? Bilang, Yesus dalam diri aku. Aku mau bersukacita. Ya. Jadi kalau ada masalah selalu bersukacita, karena masalah kita pasti selesai. Amin. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Yuk kita bangkit berdiri.